Selamat datang di kanal Kawruh Jawa dan Mistik Jawa dari channel kami Aji Van Suryo. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Ayu Rahayu. Kepekaan kita yang kita olah terus menerus, pekaan batin maksud saya, yang diolah terus menerus, maka kita akan mengetahui tentang kondisi di luar kita, kondisi dari alam semesta, kondisi di sekitar. Rekan-rekan semuanya, jumpa lagi di channel kami Aji Van Suryo. Semoga rekan-rekan semuanya selalu senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, keselamatan, pengayoman dari Tuhan Yang Maha Esa. Ayu Rahayu Puji Pangestuti. Nah, kali ini kita akan ngobrol, tapi sendirian saya. Kemarin saya dengan teman, saya dengan teman, sekarang saya sendirian. Sebelumnya kita ngopi dulu ya rekan-rekan ya. Ngobrol santai. Nah, tentang bagaimana ya alam semesta ini, seperti yang kita ketahui bahwa leluhur kita sudah memberikan piweling ya, atau nasihat atau petunjuk-petunjuk bagi anak cucunya nanti tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan, isarah-isarah perubahan dari alam semesta ini. Dan itu di zaman dahulu kala itu masyarakat kita mengetahui hal tersebut, bagaimana perubahan-perubahan alam, kondisi alam, karena itu berpengaruh ya, sangat berpengaruh pada manusia. Ilmu titen, itu disebut ilmu titen. Jadi kita harus mengetahui titen ya, tentang kondisi perubahan dan perkembangan dari alam semesta ini. Dan itu sangat terasa sekali rekan-rekan ya, sangat bisa dirasakan sekali tentang perubahan-perubahannya, kejanggalan-kejanggalannya, dan sebagainya. Tentunya dengan mata batin ya, dengan intuisi ya, yang selalu diasah, senantiasa diasah setiap harinya, sehingga akan menimbulkan kepekaan batin. Dan kepekaan batin itu akan memunculkan suatu itu ya, penglihatan atau indera, kepekaan. Dan kepekaan itu disebut sebagai intuisi. Tanpa diasah itu tidak akan bisa rekan-rekan. Ada beberapa orang yang punya kelebihan dari sejak lahir. Tapi bagi masyarakat awam itu masih bisa untuk mempelajari tentang ilmu titen itu. Bisa. Tapi harus dengan rajin mengasah kepekaan dari batinnya, kepekaan dari rasa pangrosanya, kepekaan dari nuraninya, kepekaan dari intuisinya, instingnya. Dengan samadhi setiap hari, meditasi setiap hari, setiap malam. Kalau bisa jangan tidur ya, dari habis maghrib sampai jam 12 malam. Kalau bisa lebih, jangan tidur ya. Karena di saat tengah malam itu kan hening, sepi, sunyi. Itu yang sangat masuk untuk bisa dirasakan. Lebih kusuk, lebih fokus, dan lebih kusuk. Nah, ilmu titen
atau ilmu mengetahui tentang apa yang akan terjadi, baik situasi dari kondisi alam maupun keadaan dari diri pribadi masing-masing, atau kondisi kita atau keluarga kita. Itu disebut ilmu titan. Kita akan bisa mengetahui hal-hal apa yang akan terjadi nantinya. Dan tentunya yang kita tarik, yang kita harapkan dari diri kita sendiri dan untuk keluarga kita adalah hal-hal kebaikan. Bukan hal-hal yang sifatnya negatif ya. Kita tarik hal-hal yang selalu baik. Ya, walaupun kita diberikan suatu isyarah-isyarah tentang hal yang akan terjadi, misalnya mamanya ada saudara kita yang sakit dan sebagainya, ada saudara jauh yang akan meninggal dan sebagainya, ya memang tetap kita akhirnya pekanya ke situ ya. Tapi lebih kita fokuskan lagi untuk kita menarik ya, intuisi kita gunakan untuk menarik hal-hal kebaikan. Jadi kekuatan batin itu kalau tidak tidak mengetahui tentang bagaimana penyalurannya, ya tidak akan tahu. Jadi kekuatan batin atau energi itu harus bisa digunakan untuk kebaikan, jangan untuk yang lain, terutama untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Kita tarik hal-hal kebaikan melalui energi dari kekuatan batin itu. Itu yang saya maksudkan tentang kekuatan batin. Otomatis kalau kita sudah bisa mempunyai kekuatan batin yang besar ya, kita akan bisa melindungi diri kita sendiri dan keluarga. Itu otomatis akan seperti itu. Dan intuisi kita semakin peka, kita akan mengetahui tentang kondisi-kondisi di sekitar kita dan alam semesta. Itu otomatis. Gitu rekan-rekan ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah mengolah kekuatan batin. Mengolah kekuatan batin itu syaratnya harus dengan tekun dan rajin. Ya, olah batin itu tidak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali langsung bisa, tidak bisa. Itu harus dilakukan secara kontinu, rutin dan rajin. Jadi yang perlu ya, pertama-tama dasar dari bagaimana kita bisa mengolah dasar dari energi dari kekuatan batin itu adalah kita mengurangi kenikmatan ragawi. Menikmati kenikmatan ragawi itu mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi minum. Caranya itu ya, baik itu melalui puasa Senin Kemis, ataupun puasa Ngerwat, ataupun puasa Mutih, ataupun puasa Weton, yang berhubungan dengan puasa, mengurangi makan. Itu bentuknya adalah laku sesirih, mengolah energi batin. Yang kedua, mengurangi tidur. Itu harus. Yang saya sebutkan tadi bahwa untuk meditasi, itu lebih afdolnya itu di atas jam 12 malam. Untuk mengolah kekuatan batin itu di atas jam 12 malam. Lebih malam lagi, lebih larut lagi, lebih bagus. Tapi kalau nggak kuat ya jam 12 malam udah selesai tidur gitu. Karena kan nggak bisa dipaksa loh, harus sampai jam 3, jam 4, jangan. Jam 12 malam dulu. Setelah selesai 10 menit, 15 menit udah tidur. Besok lanjut lagi gitu. Jangan dipaksa sampai berjam-jam, jangan. Pelan-pelan. Mempelajari semua hal itu jangan langsung instan, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan, lama-lama akan terbiasa. Begitu rekan-rekan ya. Ini bukan tutorial, bukan. Saya hanya
share, ya, berbagi, bukan tutorial. Karena ini bukan seperti channel lainnya, enggak ya. Ini berbagi, tukar kawruh namanya, tukar kawruh, apapun itu ya. Jadi karena apa? Kondisi sekarang ini adalah kondisi zaman peralihan zaman menuju ke zaman baru. Yang namanya peralihan zaman itu akan terjadi hal-hal di alam semesta ini, hal-hal yang tidak terduga, yang tidak bisa diprediksi oleh logika akal pikiran manusia. Tidak bisa diprediksi. Tapi bagi orang yang mempunyai kekuatan batin, kepekaan batin, bisa mengetahuinya. Saya prediksi Pak Gebluk ini sudah 10 tahun, 12 tahun yang lalu, sejak tahun 2009, 2010. Itu saya sudah mengetahuinya. Dengan rekan-rekan saya yang di sini juga saya utarakan bahwa akan ada sebuah Pak Gebluk yang banyak makan korban. Itu tahun 2010, 2009, 2010 yang lampau. Jadi saya sudah tidak heran lagi tentang Pak Gebluk ini. Tapi tetap harus eleng lan waspada, kan begitu. Itu merupakan ilmu titen, salah satu dari ilmu titen, ya. Kepekaan kita yang kita olah terus-menerus, pekaan batin maksud saya, yang diolah terus-menerus, maka kita akan mengetahui tentang kondisi di luar kita, kondisi dari alam semesta, kondisi di sekitar kita, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai mengolah kekuatan batin, rekan-rekan ya. Mengolah energi dari dalam batin kita. Caranya dengan itu tadi, mengurangi kenikmatan ragawi. Kalau mau diimbangi dengan ibadah, silahkan, tidak masalah. Ibadah diimbangi dengan olah laku tirakat. Tapi setiap malam harus manekum, kontinu. Semakin rekan-rekan penasaran, itu akan semakin bagus. Karena dengan penasaran itu berarti rekan-rekan haus akan ilmu. Dan nanti petunjuk itu akan datang dari jroning rasa pangrasa. Tuhan akan memberikan petunjuk jroning rasa pangrasa. Ingat rekan-rekan ya, dalam melangkah itu ikutilah kata hati, jangan ikuti analog. Ikutilah kata hati. Kalau kata hati sampean semua mengatakan tidak, jangan dilanggar, karena akan berakibat tidak bagus. Ya, jadi pertimbangkan dulu, analog dulu, terus kata hatinya bagaimana. Kalau kata hati mengatakan iya, atau batin mengatakan iya, lakukanlah. Tapi kalau kata batin ragu, jangan lakukan, karena itu adalah sebuah isyarah petunjuk dari Tuhan melalui batin kita, melalui rasa sejati kita, ya. Karena apa? Karena Tuhan itu ada dalam setiap makhluknya, ya. Itu yang saya maksudkan. Jadi untuk mengetahui firman Tuhan yang ada di alam semesta, kita harus mengetahui dulu Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita harus mengenal diri kita dulu sendiri. Ya, nanti penjabarannya di konten berikutnya. Gitu rekan-rekan ya, sedikit ulasan dari saya. Nanti berlanjut saya sambung lagi di konten saya yang berikutnya. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Hayu rahayu.